Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Maulani Nur Hakiki. Saya mahasiswa dari D Manajemen Pagi. Saya akan menyampaikan tugas saya tentang review. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mulai menggeser pendekatan pembangunan ekonominya ke arah ekonomi domestik pada tahun 1998. UKM adalah entitas yang kuat untuk dilayani selama periode itu. Rupiah Indonesia terdepresiasi telah lebih dari 200% terhadap dolar Amerika Serikat, yang menyebabkan krisis perbankan nasional akibat banyaknya perusahaan besar yang menggunakan jasa perbankan dan membeli banyak barang dari. Di sisi lain, UKM yang tidak banyak menggunakan bahan import atau memiliki hubungan minimal dengan perbankan mampu bertahan. Berdasarkan pengalaman ini, MYNT menyarankan agar stimulasi kebijakan segera digunakan untuk mendongkrak perekonomian domestik. Mengingat kinerja ekspor negara tidak hanya bertumpu pada kebijakan perdagangan luar negeri dalam arti sempit, tetapi juga pada rangkaian kebijakan yang sesuai dengan kebijakan tersebut. Secara umum, mempertahankan fokus pengembangan UMKM merupakan alternatif strategi untuk mengatasi ketidakpastian gejolak ekonomi global. Tambunan menegaskan bahwa UKM merupakan mesin penggerakan perekonomian nasional Indonesia. Karena unit lebih banyak daripada perusahaan besar, mereka tersebar luas di seluruh daerah pedesaan dan memiliki potensi pertumbuhan lapangan kerja yang cukup besar. Perkembangan atau pertumbuhan mereka dapat dimasukkan sebagai elemen penting dari kebijakan untuk menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan pendapatan. Meskipun UKM adalah penyerapan karyawan dan menggunakan tulang punggung perekonomian di negara berkembang, mereka masih memiliki permasalahan klasik. Survei Perusahaan Bank Dunia 2016 mencakup data dari 119 negara berkembang untuk menyelidiki hambatan terbesar bagi UKM, menunjukkan bahwa UKM merasa akses keuangan sebagai hambatan paling signifikasi untuk pertumbuhan mereka. Selain itu, beberapa penelitian juga menyimpulkan bahwa akses keuangan, teknologi untuk proses produksi, kapasitas sumber daya manusia, bahan baku, dan pemasaran masalah umum dalam perkembangan UMKM di negara berkembang, termasuk Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UMKM adalah badan usaha yang dimiliki oleh unit usaha perorangan, tidak termasuk perusahaan milik asing atau penanam modal asing, dan adalah ditentukan oleh aset tanah dan bangunan, dan penjualan tahunan. Mereka juga memiliki batasan jumlah sumber daya manusia, khususnya di tingkat mikro, karakteristik mikro Indonesia. Pendekatan sosial enterprise untuk memperdayakan usaha mikro, kecil dan menengah atau UKM di Indonesia. Usaha mikro memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, di mana mereka memasok 99,8% dari lapangan kerja negara dan mencakup lebih dari 95% dari semua perusahaan di Indonesia. Namun perusahaan-perusahaan ini mengalami banyak kendala, termasuk kurangnya modal, keterampilan, dan teknologi yang menciptakan daya asing yang buruk. Meskipun pemerintah Indonesia telah menerapkan banyak kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut, namun belum ada yang memadai dalam meningkatkan kapasitas dan produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah atau UKM. Program pemberdayaan IPTEKDA, LIPI, penerapan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. The Technology Foundation, program dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, mengusulkan pendekatan baru dengan menggunakan usaha sosial untuk memecahkan masalah ini. Tulisan ini menganalisis pendekatan sosial enterprise IPTEKDA yang dialami oleh UKM. Para peneliti melakukan wawancara dalam dengan memiliki UMKM di Jawa Barat dan Jawa Timur untuk mengeksploitasi bagaimana pendekatan ini dapat
kontribusi pada bisnis mereka untuk menganalisis tentang pendekatan perusahaan sosial dan dalam memperdaya UMKM. 2. Tinjauan pusaka. Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa wirausaha sosial terdiri dari program yang berupaya meningkatkan dan menghasilkan pendapat berbasis pasar untuk bisnis yang berkelanjutan secara finansial. Mereka juga bermaksud untuk memecahkan masalah sosial dan lingkungan yang mendesak. Konsep perusahaan sosial mereka juga bermaksud untuk memecahkan masalah sosial dan lingkungan yang mendesak. Konsep perusahaan sosial muncul ketika masalah mempengaruhi maksimalisasi keuntungan dan akhirnya menyebabkan krisis keuangan 2007 sampai 2008. Akibatnya pendekatan sosial enterprise menjadi alternatif untuk meminimalkan dampak negatif dari pendekatan berbasis pasar. Dengan memandang tujuan sosial dan keuntungan sebagai dua sisi mata uang yang sama. Menurut Tan Pos, perusahaan sosial adalah institusi yang tidak hanya menguntungkan ekonomi, tetapi juga dengan kekayaan sosial. Ia memiliki kemampuan untuk mengelola, menghasilkan pendapatan, dan mendukung sumber dayanya untuk beroperasi secara memuaskan. Lebih lanjut menambahkan bahwa perusahaan sosial harus memiliki misi dan tujuan sosial yang dapat dipenuhi melalui strategi kewirausahaan. Salah satu bentuk usaha sosial adalah koperasi. Beberapa ahli menyarankan bahwa koperasi harus dimasukkan dalam kategori usaha sosial karena mereka memiliki karakteristik terkait yang spesifik, seperti bekerja untuk kepentingan masyarakat dan memiliki tingkat distribusi keuntungan yang minimum. Di antaranya, mengembangkan konsep perusahaan sosial dengan memprioritaskan kombinasi perdagangan dan amal. Konsep seperti itu telah lama diadopsi oleh pemerintah Inggris yang melihat perusahaan sosial sebagai unit bisnis yang berfokus pada penanganan penyebab sosial sebagai tujuan utama. Penyebaban sosial sebagai tujuan utamanya. Selanjutnya, surplus diinvestasikan kembali secara intensif untuk kegiatan bisnis yang digerakkan oleh tujuan. Menurut Santos, perusahaan sosial adalah organisasi yang berdagang untuk menghasilkan eksternalitas sosial dan lingkungan yang positif daripada keuntungan pribadi. Oleh karena itu, perusahaan sosial berbeda dari organisasi. Sektor swasta yang berorientasi pada keuntungan. Prioritas program mereka adalah penciptaan kekayaan atau kegiatan sosial lainnya, seperti pengentasan kemiskinan dan penyelesaian ketimpangan, tunawisma, dan pengangguran. UKM adalah badan usaha yang dimiliki oleh perorangan atau unit usaha perorangan, tidak termasuk perusahaan milik asing atau penanaman modal asing, dan ditentukan by aset dan penjualan tahunan. Sedangkan jumlah karyawan didasarkan pada nilai aset UKM. Daya asing UKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah terlalu menyederhanakan ruang lingkup UKM hanya berdasarkan aset dan kepemilikan modal. Dan jelas bahwa sebagian besar elemen dalam undang-undang tersebut tidak mewakili sebagian besar masyarakat Indonesia. Misalnya, orang mengabaikan tingkat pekerjaan karyawan dan kinerja penjualan khusus dari perusahaan-perusahaan ini. Pada kenyataannya, tidak mudah bagi perusahaan seperti itu untuk memenuhi kriteria ini. Hal ini disebabkan oleh sederet persoalan yang sudah berlangsung lama. Pada kenyataannya, tidak mudah bagi perusahaan seperti itu untuk memenuhi kriteria ini. Hal ini disebabkan oleh sederet persoalan yang sudah berlangsung lama. Antara lain, akses terhadap sumber daya manusia yang kompeten, pemanfaatan teknologi, modalitas, dan pasar.
Hal ini menyebabkan kontribusi minimal 27% dari perekonomian nasional dan perusahaan tersebut. Lebih lanjut menjelaskan bahwa beberapa faktor yang terlihat dari kemampuan UMKM untuk mengekspor, termasuk dalam keadaan internal perusahaan, masalah organisasi, kebijakan distribusi pasar luar negeri, dan dukungan pemerintah yang sangat terbatas. Dengan karakteristik tersebut, pendekatan kebijakan afirmatif untuk memperdayakan UMKM dilakukan oleh pemerintah Indonesia dari tahun 1966 sampai 1988. Dengan pendekatan ini, UMKM dianggap sebagai sektor lemah yang perlu dibantu dengan berbagai program bantuan, permodalan atau skema kredit, bantuan teknis, dan kerjasama perusahaan besar. Pendekatan ini disebut pendekatan berbasis. Kebijakan ini belum berhasil meningkatkan kualitas UMKM, khususnya di tingkat mikro dan kecil. Untuk itu, sejak tahun 2000, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia melalui program Sains dan Teknologi berusaha menerapkan pendekatan berbasis sosial. Oleh karena itu, kami menganggap perusahaan sosial sebagai entitas yang menghasilkan keuntungan yang didorong oleh kepentingan masyarakat di atas maksimalisasi keuntungan bagi pemegang saham yang mendasarinya. Secara umum, kegiatan usaha sosial didominasi oleh kombinasi perdagangan simultan dan kegiatan amal yang tunduk pada akuntabilitas. Penelitian sebelumnya tentang konsep perusahaan sosial telah menjadi terkenal di seluruh dunia sebagai alternatif ramah pasar untuk program kebijakan sosial yang memakan. Para pendukung berpendapatan bahwa masyarakat sipil dapat mendekati masalah-masalah sosial dengan menggunakan metode-metode inovatif yang mencakup usaha sosial. Implementasi serupa dari pendekatan usaha sosial untuk orang miskin adalah Grameen Bank di Bangladesh. Bank memberikan pinjaman kepada orang miskin dan kelompok sasaran investasikan uang di dalam usaha kecil dan perdagangan. Namun khusus dalam hal sistem inovasi daerah atau RIS, potensi kontribusi perguruan tinggi lokal dalam meningkatkan daya sumber serap UMKM penuhnya dikembangkan. Kontri dan universitas terutama tersebar melalui serangkaian inisiatif kebijakan perdayaan UMKM melalui pendekatan social enterprise. Bagian selanjutnya mengurai implementasi kebijakan yang menerapkan pendekatan social enterprise melalui program Intekda LIPI. Program ini memberikan salah satu pelajaran yang dapat dipetik sebagai bagian dari strategi keluar dari krisis global yang semakin sering terjadi dan semakin tidak terduga, khususnya di negara-negara berkembang. 3. Metode dan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi khusus ganda dengan menggunakan program Intekda atau LIPI sebagai unit analisis. Karya ini menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dari tentang bagaimana penerimaan manfaat program, memahami peran kiat sebagai usaha sosial untuk UMKM dan budaya yang berbeda, seperti yang dinyatakan oleh Guba dan Lincoln dan Nimion. Tujuan penelitian kualitatif semacam ini bukanlah untuk menguji hipotesis, tetapi untuk membangun konsep atau kerangka kerja berdasarkan persepsi orang-orang dalam suatu organisasi di bawah pengatur biasa. Penelitian ini melakukan wawancara mendalam dengan 50 pemilik UMKM di Kecamatan Malang dan Kota Batu, Jawa Timur. Di Jawa Barat, lokus penelitian meliputi Tasikmalaya, Kecamatan Bogor, dan Kecamatan Bandung. Penelitian juga melakukan wawancara mendalam dengan 50 pimpinan kiat. Pimpinan kiat terdiri dari penelitian, perguruan tinggi, dan LIPI pengalaman para informan sebagai peserta Intekda atau LIPI, berguna untuk media. Cukup dan terima kasih tentang review yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.